Bagiku engkau bagaikan rembulan yang menyinari serta menuntun langkahku menuju kebahagiaan yang kekal abadi di akhir nanti. Aku bagaikan biji yang engkau jaga dan engkau rawat, sehingga aku menjadi pohon yang kokoh. Sebatang pohon yang besar ini dapat memberikan kesejukan bagimu di hari nanti. Tidak ada kata yang dapat melukiskan engkau, Ibu, karena engkau lukisan terindah yang ada di hidupku ini. Aku tahu bahwa keadaan dalamku yang seperti ini banyak sekali cobaan dan rintangan yang engkau hadapi. Tapi Ibu, aku akan selalu ada sebagai penyejuk hatimu. Aku akan berjuang untuk selalu membanggakan dirimu selama ini. Aku memang diam, tetapi diamku ini seraya berdoa untuk kemuliaanmu. Dan aku selalu bersyukur serta bangga mempunyai ibu sepertimu. Ketika engkau marah, aku selalu sedih karena aku merasa gagal untuk menjadi anak yang baik. Ketika engkau senang, aku merasa bahagia karena bisa menyenangkan hatimu, Ibu. Sekarang akan berusaha untuk selalu memberikan senyum terindah di wajahmu. Ya Tuhan, jangan biarkan senyum di wajah memudar. Tolong jagalah senyumnya untuk selalu menyinari hati kecilku. Izinkanlah aku, Tuhan, untuk selalu ada bersamanya dikala sedih maupun senang, dan berikanlah aku kemampuan untuk membanggakan Dia. Semoga dengan kata-kata yang sederhana ini bisa menjadi cahaya untuk membuatnya selalu bahagia dan menjadi pengobat dalam setiap kegelisahan di hatinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak El. Mas Afif di sini dulu. Bunda juga di sini ya? Ya. Teman-teman sekalian, inilah ikatan batin, ikatan, saya tidak tahu namanya, ikatan cinta kasih yang luar biasa. Namanya silaturahim antara anak dan ibu yang selama ini mengantarkan Mas Afif hingga pada sebuah prestasi. Kita ingin juga mendengarkan prestasi yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mas Afif sudah siap? Pakai pegang bisa? Pegang mic? Bunda yang pegang ya? Atau saya pegang aja ya? Bunda atau Mas Afif? Oh, Bunda aja, maka Bunda. Mau duduk atau berdiri? Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Afif Hussein Masidi. I am from Jenevri School, Sampang. Today, I want to tell you a story about the tiny frogs. Have you ever heard about the story? Okay, let's enjoy the story. Once upon a time, there was a bunch of tiny frogs who got together to reach a competition, to reach to the top of the highest tower in town. As the date for the competition was announced, the news spread everywhere, and crowd in large number gathered around the tower to see this interesting competition and cheer on the contestant. The crowd did not really believe any of these little frogs were going to make it to the top of the tower.
yet they were curious. The competition began. The frogs started to sing, and the crowd cheered. As a few moments passed, someone from the crowd shouted, "No chance that they will succeed. The tower's too high." Another spectator said, "Yes, they will never make it. It's way too difficult." As the competition continued, some of the tiny frogs began collapsing, one by one, tired, exhausted. But the rest continued, as those who still had the fight left passionately continued to climb higher and higher. In the excitement and anxiety, the crowd continued to yell, "It is too difficult, no one will make it." More the tiny frogs got tired and give up. They all continued to give up one by one, until there was only one little frog left in the competition, who continued to climb higher and higher and higher. This one wouldn't give up. This one tiny frog who, after a big effort, was the only one who reached the top. This little soul was the winner. He made it. He got the glory. Naturally, everyone wanted to know how this one tiny frog managed to pull it off when every other contestant gave up. Everybody wanted to know how these tiny frogs had found the strength to reach this goal that everyone else thought it was impossible. So they asked question. It turned out that the winner was there. Okay, ladies and gentlemen, that's the end of the story about the tiny frogs. The moral value of the story is, be deaf when people tell you that you cannot fulfill your dream and goals. Focus on your goals and march in confidence. So, we have to be positive thinking, don't be negative thinking. Thank you very much for your attention. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Possible? Possible? Masih semangat toh? Terima kasih Mas Afif. Ini nanti kalau liburan mau ke Pari, kampung Inggris, hidup sendiri tanpa didampingi seorang Buddha, harus berani. Di sana ada teman-teman, ada saudara-saudara, ada Mas Musin, ada teman. Kemarin sudah dilobikan dan ternyata bisa. Kan Bunda sudah dapat infonya ya? Ya. Ya. Siap toh? Siap. Siap. Oke. Kita doakan sama-sama ya. Amin. Terima kasih Mas Afif. Bisa kembali ke tempat. Ya. Teman-teman sekalian, sambil menunggu proses persiapan Master Yoga, seorang tunanetra menyelesaikan pelatihannya, nanti akan menampilkan hasil karya PowerPoint sekaligus mempresentasikan tentang pelajaran ataupun ilmu yang beliau selama ini tekuni sebagai musisi. Untuk itu saya minta Mbak Tuti, Mbak Sri Astuti untuk memberikan kesan-pesan pada selama ini berproses. Karena beliau ini perjuangannya luar biasa, sama-sama dengan para guru dari Mojokerto ke sini naik sepeda roda 3 di sela-sela waktunya kuliah serupa. Beliau dapat beasiswa di sela-sela ngajar sambil jalan di mana Pak? Perjuangan tiada
dan Tara, saya mengenal beliau sejak tahun berapa ya Pak? 2013 insya Allah. Waktu itu kita adakan pelatihan bongkar metal blok ya di Dawar ya, pecahkan botol dan sebagainya itu ya. Moga Pak Tuti kesan pesannya selama belajar, suka dukanya, sekaligus titip pesan kepada yang ini, yang ketiga ya. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti dari Mojokerto. Saya sedang studi di Universitas Brawijaya Malang. Sekarang semester 8, sudah skripsi, ambil skripsi milik setengah jalan. Jurusan seni rupa di Fakultas Kok di sini masa dong di sini di sana kopi. Saya juga mengajar tata busana di SMA Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto. Saya juga mengajar di SD Tunggul Wulung di Kota Malang. Jadi kegiatan saya di waktu sela-sela tidak ada jam kuliah, saya ngajar. Setiap Sabtu saya juga ngajar di Mojokerto. Terus kisah saya sampai tergambar di sini. Mengalami beberapa kesan, ya kesan bahagia, juga kesan sedikit tidak bahagia. Tidak bahagianya itu kadang-kadang kita itu di tengah-tengah jalan, kita itu kena hujan. Kadang-kadang kita bawa mantel tapi tetap saja basah. Senangnya sampai di sini itu meskipun dalam keadaan basah kuyup, kedinginan, tapi kalau di sini kita senang. Senangnya ketemu dengan teman-teman. Senangnya kita berjalan, kita belajar sama-sama. Di sini kita saling mengisi. Ada yang teman yang tidak bisa, lalu kita ajari. Ada yang teman bisa, kita sama-sama belajar. Seperti itu. Yang saya garis bawahi adalah mencari ilmu itu tidak mengenal batas usia. Sampai kita mampu mencerna ilmu itu, kita boleh mencari ilmu sampai akhir sampai kita akhir hayat lah. Karena usia saya sekarang Indonesia Belum menikah ya? Alhamdulillah belum. Untuk teman-teman yang angkatan ketiga ini, saya harapkan belajarlah yang serius. Karena kesempatan itu tidak ada yang kedua kali, kesempatan itu hanya satu kali. Dan itu harus kita tentukan, dan kita yang menentukan untuk menuntut kita ke masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata seorang guru juga bisa grup di depan pos ya. Jadi Mbak Tuti ini sering tiba-tiba muncul di info Pak Putro, karena beliau salah satunya sudah bagi anak saya selama waktu itu baru ya, dan tinggal satu-satunya dijurati ya saya sebagai keluarga. Semoga silaturahmi ini betul menjadi keluarga besar, keluarga positif yang berkah. Terima kasih Pak Tuti. Sudah siap Mas Suki? Sudah? Oke, teman-teman sekalian,
Untuk sesi ini adalah sesi Mas juga. Sesi beliau ini nanti pada saat angkatan ketiga, beliau ini salah satu mentor yang diangkat, dimandati oleh Possible dan Home Desa untuk mengajar teman-teman tunanetra. Tetap guru apanya konsultasi kepada Pak Niko. Monggo Mas juga. Ini adalah musik Sunda, yaitu yang berasal dari Jawa Barat. Musik ini biasanya dimainkan pada saat sama juga, yaitu acara-acara musik tradisional juga kadang dibuat main dalam acara hiburan. Berikutnya gamelan Bali, yaitu musik gamelan dari Bali yang biasanya kalau di pulau-pulau Bali itu dibuat instrumen-instrumen untuk pendatang, kadang sering dibuat acara-acara tradisional seperti doa-doa bersama untuk umat Hindu di Bali. Berikutnya Langgeng Jawa, ini adalah yang terakhir. Ini adalah musik yang pertama adalah berasal dari keroncong dan akhirnya digabung dengan gamelan Jawa, dan sekarang sudah dimodernisasi dengan musik campur sari. Marawis, ini adalah musik tradisional asal Kalimantan Timur yang juga berasal dari negeri Timur Tengah. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi, saya akan memperdengarkan sebuah aransemen dari saya sendiri, yaitu adalah musik daerah gabungan dari antara musik modern dan musik tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diri kita semua. Persiapan. Baik, sudah lapar belum ya? Kita makan dulu atau kita selesaikan dulu baru makan? Selesaikan dulu saya. Oke, baik. Teman-teman angkatan ketiga, siap? Saya ingin yang mewakili untuk memberikan harapan. Apa setelah mendengar dari beberapa yang sudah berproses, mudah-mudahan nanti seperti apa harapannya dan kesan-kesan awal pada saat Anda hadir dalam Possible. Untuk itu saya mohon perwakilan dari angkatan ketiga yang akan berproses untuk bisa memberikan sepatah dua kata tentang harapan dan apa yang dilihatnya sebagai bentuk saya ingin Possible dan kami mengucapkan selamat datang di Possible. Untuk Nyonya Dani alias Mbak Asti, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat? Possible? Yes. Coba kalau saya bilang possible sekali lagi akan saya possible? Yes. Terima kasih. Makan. Yes. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya baru jadi warga negara Jawa Timur karena saya berpindah dari Jawa Tengah. Saya seorang pengembara yang disabilitas. Flashback ke belakang, saya kenal Pak Tri sudah 1,5 tahun yang lalu ya Pak. Saya bergabung di sebuah organisasi Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia di IGDRI, dan saya sering bertukar informasi di media sosial lewat grup dan sering bersosialisasi dengan teman-teman. Termasuk ketika saya tahu ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Hub Indonesia. Terima kasih untuk Hub Indonesia. Saya dulu bekerja di PT Dewhurst di Bandung, sebuah perusahaan yang produksi bahan-bahan untuk ekspor. Dan sebelumnya saya juga pernah mengikuti pelatihan di bawah Kementerian Sosial di Bogor selama 1 tahun. Di situ banyak pengetahuan yang saya dapat, pengetahuan tentang bagaimana sih disabilitas di Indonesia. Karena di sana alhamdulillah banyak dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar negeri dan kita sering sharing tentang masalah yang dihadapi oleh disabilitas. Karena mungkin Allah sudah berkehendak, saya hijrah ke Surabaya karena nikah dan baru 3 bulan, dan gayung pun bersambut. Saya menghubungi kembali Pak Tri dan diberitahu informasi tentang pelatihan yang diselenggarakan oleh Hub Indonesia, dan Pak Tri pun merespon dan saya sampai di sini bertemu dengan teman-teman yang istimewa. Untuk teman-teman angkatan yang kedua, terima kasih dan saya sungguh luar biasa. 3 kata yang bisa saya ucapkan, cuma wow dan wow. Dan semoga untuk angkatan selanjutnya, angkatan yang ketiga, kami bisa seperti teman-teman di angkatan yang kedua, bahkan lebih baik ya. Dan harapannya untuk Indonesia, semoga tidak hanya di Surabaya saja, bisa merambah ke Jawa Tengah, ke daerah lain, karena saya yakin di sana masih banyak teman-teman disabilitas yang memerlukan pelatihan-pelatihan seperti ini Pak. Singkat saja, terima kasih karena saya yakin sudah pada lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, angkatan ketiga ini dasar-dasar kayaknya. Wah, mantap. Oke, kita tuntaskan sekalian. Nanti kita makan, ada makan, nggak tahu kotaannya itu isinya apa. Ada bubur Madura yang dibawakan langsung oleh bunda-bunda, kakak-kakak kita dari Kata Hati. Tepuk tangan untuk Kata Hati. Kata Hati siap-siap, karena setelah sesi ini Kata Hati saya ingin untuk menyapa kita semua dengan
dengan cara katanya. Untuk itu tadi beberapa masyarakat sudah mewakili ya, ada prestasinya dan masih belum bisa semuanya karena waktu dan sebagainya ya. Untuk itu dalam proses kita tidak lepas dari namanya orang tua. Jadi proses pertumbuhan seorang anak mau belajar mau apa itu tidak lepas dari proses pendampingan, motivasi, kemudian apa ya, yang muara keluhan dari kita sebagai seorang anak. Dalam proses perjuangannya kita selalu terkadang membutuhkan energinya beliau baik hadir secara fisik maupun bentuk doa. Untuk itu kami mohon dengan hormat mewakili para orang tuanya, teman